Jangan sampai ini Bulog membeli gabah di bawah dari standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau sampai ada, itu tentu harus dilaporkan. Dan tapi pun Tribuners dan Sobat Tani dimanapun berada, selamat datang di podcast Tribun Lampung. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan para petani tentunya. Lampung kita ketahui sebagai salah satu lokasi yang potensial di bidang pertanian, khususnya di petani gabah atau petani padi. Dan berdasarkan data BPS Provinsi Lampung tahun 2024, Lampung memiliki luas 531,72 ribu hektar lahan sawah. Dan hasil panen di Lampung ini di tahun 2024 mencapai 2,79 juta ton gabah kering. Namun di balik jumlah lahan yang luas dan angka produksi petani yang dominan besar, terdapat kendala khusus dalam hal penjualan Tribuners. Maka dari itu kita akan berbincang bersama salah satu narasumber penting tokoh di Lampung, yakni Mbak Patiratul Khoiriah, yang tentunya Tribuners sudah familiar dengan sosok beliau. Beliau merupakan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PKB. Halo, selamat sore Mbak Khoiriah. selamat sore Rio. Oke. Apa upaya yang telah dilakukan anggota DPRD pasca ketetapan harga gabah dan juga polemik yang ada di lapangan Terkait dengan persoalan harga gabah yang sudah ditetapkan pemerintah 6.500, tetapi di lapangan tidak semua petani menjual harga gabah dan mendapatkan harga 6.500. Sangat variatif di lapangan. Ada yang 5.100, 5.200, 5.400, ada yang 6.200, memang sangat variatif. Dan karena persoalan ini, maka beberapa hari yang lalu Komisi 2 itu mengundang rapat dengar pendapat bersama dengan Bulog, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan juga Perpadi. Kita mendengarkan bagaimana persoalan ini, kemudian kita diskusi persoalan-persoalan bagaimana pemecahannya. Dari hasil rapat dengar yang kita lakukan bersama dengan beberapa pihak ini, memang salah satu soalnya adalah keterbatasan kuota. Oke. Kenapa petani kita masih ada yang menjual ke tengkulak gitu ya, atau pabrik-pabrik yang kemudian membelinya dengan harga di bawah dari harga yang ditetapkan pemerintah, karena memang ternyata Bulog ini juga hanya mampu membeli kuota kurang lebih 20% dari seluruh hasil panen yang ada di Lampung. Artinya masih ada 80% yang menjadi PR bagi kita untuk menyelesaikan agar kemudian petani tetap bisa mendapatkan harga gabah yang sesuai atau tidak bangkrut gitu ya, bahkan tidak impas tapi juga untung bagi petani. Jadi itu salah satunya soal kuota ya, soal keterbatasan kuota dari Bulog yang hanya mampu 20%, termasuk keterbatasan gudang. Oke. Jadi Bulog ini juga kan harus menambah kuota nih kemarin ya kan, sehingga mereka butuh gudang-gudang tambahan nih untuk menyimpan gabah-gabah ini. Sehingga bekerja samalah dengan Perpadi salah satunya untuk bisa membantu bagaimana kebijakan pemerintah ini bisa direalisasikan. Nah, Perpadi juga sudah berkomitmen nih, beberapa di kabupaten kota ini sudah bekerja sama dengan Bulog untuk membantu melakukan pembelian gabah ini. Jadi keterbatasan kuota, kemudian keterbatasan gudang, termasuk kalau persoalan
pembayaran yang tidak tunai gitu ya. Bulog ini kan pemerintah ya, harus dipahami juga memang kalau birokrasi pemerintah itu anggaran itu kan tidak ada di brankas, misalnya Betul. ini kuotanya 500 ton gitu, kemudian duitnya juga ready di hari itu 500 ton, tidak, pasti ada pengajuan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi ada birokrasi di situ. Tapi kita juga sudah tekankan kemarin untuk Bulog juga mengambil langkah-langkah taktis agar kemudian ini tidak menjadi soal. Jadi kalau saat ini misalnya kemarin harus menunggu 2, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, bagaimana ini bisa menjadi satu atau 2 hari. Jadi petani kita tidak harus berlama-lama menunggu hasil penjualan gabah karena mereka juga akan menggunakan itu untuk kebutuhan mereka. Itu salah satunya. Oke, baik Mbak. Itu upaya daripada DPRD untuk mengurai persoalan. Yes. Namun dalam RDP yang Mbak sampaikan beberapa hari lalu, ada nggak sih Mbak upaya dari khususnya Dinas Pertanian untuk mengatasi persoalan yang ada di tengah petani terkait harga itu sendiri? Apakah mungkin Dinas Pertanian memiliki semacam program khusus yang disampaikan nama RDP, atau kemarin justru fokus kita hanya kepada Bulog dan juga Perpadi saja? Enggak, kita kan juga mendengarkan dari Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jadi ini kan satu kesatuan nih. Bulog kan juga tetap berkoordinasi terus nih dengan institusi-institusi ini kan. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh Dinas Pertanian kemarin, pemerintah provinsi ini akan menyalurkan kurang lebih 24 dryer ya, yang akan disampaikan di Gapoktan yang tersebar di di kabupaten kota. Memang pastinya tidak merata ya, karena jumlahnya hanya 24. Itu bagian dari komitmen pemerintah juga untuk membantu petani padi. Itu salah satunya. Nah, ke depan kita juga sudah notice gitu, kita sudah sampaikan kepada Dinas Pertanian untuk juga mengalokasikan anggaran yang bisa, jadi gini, kan ada sawah itu pada saat musim panen itu kan ada yang dipanen secara manual, konservatif zaman dulu gitu ya. Masih pakai sabit itu. Saya pernah tuh masuk dulu zaman kecil, bukan sawah saya, tapi zaman kecil. Kan namanya tinggal di kampung kan. Jadi saya tahu itu. Tapi ada alat kan yang bisa secara cepat itu sehingga lebih efisien. Nah, itu yang kemudian salah satunya kita notice bagaimana pemerintah juga bisa membantu, karena alat itu kan mahal ya. Nggak mungkin petani akan beli sendiri gitu. Tapi pemerintah dan saya pikir harus ya, bagaimana mengambil langkah untuk bisa merealisasikan itu. Walaupun memang ada sih di daerah, kalau tidak salah di Prinsewu, itu ada yang nggak mau menggunakan alat itu tuh, karena ini soal memberdayakan sumber daya manusia. Jadi agar masih ada buruh-buruh yang bisa menjadi pemanen padi, walaupun tidak semua daerah ya, tidak semua daerah. Panen raya ini memang disinyalir sejak mulai bulan 3 hingga bulan 5 dan bulan 6 di sampai Provinsi Lampung hingga Juni. Nah, tentunya kan akan ada jumlah padi yang cukup menumpuk dan banyak. Lantas bagaimana ini Mbak? Ketika Bulog hanya mampu 20% menampung jumlah padi petani, lalu 80%-nya ini akan kemana menurut Mbak? Ya, salah satunya kemarin yang juga muncul dalam diskusi kita adalah bagaimana kita mengkaji ulang Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017, di mana di dalam peraturan itu salah satunya mengatur pelarangan bagi petani untuk menjual hasil panen padi keluar Lampung. Itu kan dibuat pada tahun 2017. Kondisinya mungkin pada waktu itu diperlukan.
Nah, saat ini dengan kondisi yang seperti ini, harga gabah yang melimpah, kemudian Bulog hanya mampu membeli kurang lebih 20%, maka kita merekomendasikan untuk juga melakukan kajian ulang terhadap ketentuan peraturan gubernur tersebut. Tapi tentu dengan catatan. Pertama, kalaupun diperbolehkan untuk menjual keluar Lampung, dengan catatan tetap dibeli dengan harga minimal 6.500. Kemudian yang kedua, memastikan kebutuhan kuota di Lampung terpenuhi terlebih dahulu. Jadi kan Bulognya punya catatan nih, pemerintah punya catatan Lampung butuhnya berapa nih untuk kebutuhan pangan, ketersediaan gabah atau padi di Lampung itu berapa ton. Kalau itu sudah mencukupi, maka boleh dibawa keluar Lampung. Tapi kalau tidak mencukupi, tentu tidak boleh. Jadi walaupun kita merekomendasikan untuk mengkaji ulang terkait dengan ketentuan tidak boleh menjual gabah keluar Lampung, tapi kita tetap menotiskan bahwa kebutuhan di Lampung itu harus dipastikan dulu aman, baru boleh keluar. Oke. Tapi dalam hal pengawasan, Mbak, apakah diperlukan peran Forkopimda khususnya di wilayah-wilayah tertentu untuk mengawasi mungkin tengkulak atau pengusaha yang mulai mencoba memanfaatkan situasi ini untuk membeli harga gabah petani di bawah ketetapan pemerintah. Apakah perlu peran Forkopimda untuk turun serta dan mungkin ada dorongan dari DPRD provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi menginstruksikan ke pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan? Ya, tentu itu sangat diperlukan ya, karena ini kan cakupannya luas ya, 15 kabupaten kota, kemudian tersebar di pelosok-pelosok kampung begitu. Jadi kita perlu kerja bersama untuk memastikan bahwa petani mendapatkan harga beras yang manusiawi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kalaupun tidak, misalnya kan kita juga ada kan gini. Di Lampung ini kan tidak semua hasil panen padinya juga bagus. Betul. Ada beberapa titik yang hasil panennya itu tidak sebagus titik yang lain, kabupaten lain misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ya, gitu. Bahwa misalnya ini kok harganya murah sekali, di sini kok mahal, gitu. Kita harus lihat dulu kontekstualitas kondisi di wilayah masing-masing. Oke. Jadi perlu pengawasan bersama. Memastikan bahwa apalagi kalau Bulog ya, jangan sampai ini Bulog membeli gabah di bawah dari standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau sampai ada, itu tentu harus dilaporkan dan pastinya itu nantinya harus menjadi atensi serius oleh pemerintah, karena saya masih meyakini tidak akan kalaupun Bulog secara resmi ya pasti tidak berani untuk membeli gabah di bawah harga standar. Yang menjadi persoalan adalah yang selain daripada Bulog, tengkulak, kemudian pabrik-pabrik yang membeli gabah itu harus kita sampaikan harga yang sudah ditetapkan pemerintah sekian, jadi diminta mereka juga untuk mematuhi itu. Jadi perlu pengawasan bersama, meskipun ini nggak mudah, ya, ini tidak mudah. Kita butuh kebijaksanaan, kita butuh kewaisan dari para pengusaha padi ini untuk bisa membeli gabah hasil panen petani Lampung sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalaupun ada batas toleransi mungkin karena melihat dari kualitas panennya dan itu masih bisa dimengerti, mungkin Oke. Baik Mbak, tentunya juga masyarakat dan petani butuh semacam ide dan gagasan mungkin dari Mbak secara pribadi atau dari hasil rapat komisi mungkin. Ada nggak sih Mbak semacam rencana jangka pendek, jangka tengah, dan juga jangka panjang supaya mengurai persoalan yang ada di Provinsi Lampung? Karena kita ketahui kan Provinsi Lampung ini di bidang pertanian untuk lahan cukup mendukung. Betul. Sangat potensi untuk di bidang pertanian. Hanya saja ketika panen ini
kerap sekali menemukan permasalahan seperti singkong, dan ini terbaru ini adalah gabah. Ada nggak semacam rencana kira-kira biar tersampaikan juga oleh pihak-pihak terkait untuk melakukan program itu? Apa programnya supaya dari mulai tanam, kemudian panen, dan juga jualnya lancar sehingga petani di Lampung itu termasuk yang sejahtera ini, Pak? Ya, jadi kita sudah juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian ya. Persoalan pertanian di Lampung ini kan bukan hanya soal akhir berapa harga gabah yang didapat oleh petani, tapi juga dari proses awal ya kan. Maka kita sampaikan, dan juga pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk melakukan pembinaan, pendampingan kepada petani dari mulai proses penyiapan lahan, tahapan penanaman, kemudian panen dan seterusnya itu harus diberikan pendampingan. Kemudian juga langkah yang lain adalah, pertama kita dari Komisi 2 itu menyampaikan rekomendasi untuk pemerintah menambah jumlah kuota yang dibeli oleh Bulog, sehingga petani tidak merasa, jadi gini, ini kan kalau tidak diantisipasi juga khawatir terjadi konflik sosial di bawah ya, karena misal Kabupaten A mendapat kuota 50 ton yang bisa dibeli oleh Bulog. Nah, 50 ton ini penentuannya bagaimana? Ini titik yang mana gitu. Kalau kemudian tidak jelas kan bisa terjadi konflik sosial loh. Satu tetangga, satu dibeli harga 6.500, yang satunya cuma dibeli 5.500 misalnya, kan bisa menjadi persoalan. Nah, maka ini harus bisa diantisipasi, harus dimitigasi dengan cepat oleh pemerintah. Jadi kita merekomendasikan untuk penambahan kuota pembelian gabah, kemudian juga penambahan gudang logistik yang saat ini ada di Lampung, kemudian mengkaji ulang soal peraturan gubernur nomor 7 tahun 2017, kemudian juga membantu. Kalau tadi, jadi gini, pendampingan terhadap petani itu dari sisi SDM, juga dari sisi sarana prasarana. Misal, bagaimana infrastruktur menuju ke lahan persawahan itu juga harus menjadi perhatian pemerintah. Yang kedua, fasilitas peralatan. Itu juga mungkin kita tidak bisa memfasilitasi semua petani yang ada di Lampung, tetapi setidaknya ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu tadi, misalnya head dryer, peralatan arsintan gitu-gitu ya, itu juga bisa didistribusi. Kalau kita tidak punya APBD untuk mengcover itu, bagaimana kemudian pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Karena salah satu komitmen pemerintahan Prabowo Gibran itu adalah ketahanan pangan. Saya yakin Kementerian Pertanian juga pasti punya program-program yang itu bisa dibawa ke daerah. Jadi kita harus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk bisa mengantisipasi persoalan pertanian ini dari hulu ke hilir. Apakah dianggap perlu ini, Mbak, ketika kita melibatkan beberapa pihak-pihak terkait, katakanlah seperti Gapoktan, Petani, atau di situ juga mungkin ada peran ini yang setengah gencar juga dibikin pemerintah ini, koperasi, supaya dia perputaran ekonominya untuk tanam segala macamnya terpenuhi. Dan juga mungkin diperlukan peran mahasiswa khususnya di bidang pertanian untuk mengawasi dan memberi edukasi terhadap para petani. Ini bagaimana? Apakah ke depan bakal dibentuk semacam itu atau bagaimana ini, Mbak? Iya, perlu banget ya. Kita itu kan punya ada gapoktan, termasuk distribusi pupuk, ya, distribusi pupuk bersubsidi itu kan harus melalui gapoktan. Kenapa? Karena repot kalau kita harus melayani person to person kan, jadi harus ada kelompok yang kemudian juga bisa kita mintai pertanggungjawabannya kan, kalau terjadi penyelewengan dan sebagainya, misal dalam tanda kutip seperti itu. Jadi penting bagi pemerintah untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendataan atau inventarisasi gapoktan yang ada di Lampung, kemudian juga koperasi
Koperasi itu kan saat ini pemerintah juga sedang membentuk ya koperasi merah putih. Nah, itu salah satunya nanti. Kemudian terkait dengan mahasiswa, Kementerian Pertanian itu kan punya program pemerintahan Prabowo Gibran itu petani milenial. Nah, petani milenial ini penting loh. Banyak generasi muda mungkin yang nggak keren nih jadi petani. Jangan salah loh. Petani ini kalau bisa anak-anak muda, anak-anak Gen Z nih ya, bayangin kalau yang kita punya keluarga yang basically sebagai petani, kemudian anaknya disekolahin ke Bandar Lampung, yang dari Lampung Utara, dari Tulang Bawang, dari Mesuji, Lampung Barat, dikuliahin di Bandar Lampung. Mereka ini punya lahan pertanian, anaknya nggak ngerti cara megang cangkul, siapa yang akan meneruskan? Betul. Padahal disitulah lumbung pangan kita kan. Kita ini ya tergantung bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian kan. Baik padi, jagung, singkong dan seterusnya termasuk sayur mayur. Ya kan? Jadi penting bagi anak generasi muda ini jangan cuman semuanya konsentrasi ke dunia teknologi, mau jadi politisi semua misalnya gitu. Harus ada juga yang berorientasi ke pertanian. Maka pemerintah salah satunya program petani milenial itu menurut saya sangat luar biasa dan saya juga sedang konsentrasi ke situ di dapil saya ya khususnya. Saya juga ingin melakukan pembinaan, pendampingan bagi anak-anak muda juga untuk fokus atau yang punya ketertarikan di dunia pertanian untuk bisa menggarap itu. Namun ketika kita berbicara tentang milenial, tentu mungkin para milenial sendiri bertanya-tanya, berapa sih omset? Ketika kita berbicara omset nih, omset dari petani, katakanlah petani kopi atau petani padi, petani jagung atau petani lainnya. Pernah nggak sih Mbak kita melakukan diskusi dengan para petani? Kalau ketika memang harga stabil, katakanlah padi nih, yang kita sedang berbincang padi di harga 6.500. Kalkulasi per bulan bisa mencapai berapa nih dari hasil bersihnya bertani? Itu tentu fluktuatif ya, dinamis. Kita kan saya Rio mungkin saya punya 1 hektar, Rio punya 2 hektar, punya 3 hektar dan seterusnya. Jadi pemerintah menetapkan harga 6.500 itu sudah berdasarkan kajian dari misalnya nih, lahan 1 hektar itu membutuhkan pada saat proses pembukaan lahan biayanya sekian, proses tanam sekian, proses pupuk sekian, sehingga kalau 1 hektar menghasilkan berapa ton itu pasti sudah dikalkulasikan, sudah dihitung sehingga ketemu angka 6.500 ini sudah menguntungkan bagi petani. Itu. Nah, menurut saya kalau petani milenial ya, bayangin orang-orang tua kita zaman dulu, zaman sekarang yang masih ini, itu ada loh petani yang sukses yang sudah bisa menghadirkan generasi-generasi muda yang bisa nyekolahin anaknya sampai jadi dokter, nyekolahin anaknya bisa jadi polisi, bisa jadi pengusaha dan seterusnya ada. Bayangkan kalau kemudian anak generasi milenial yang punya pengetahuan lebih dibanding pendahulunya, sudah ngerti teknologi, sudah ngerti caranya berjejaring, itu akan luar biasa. Tidak menjadi petani yang konservatif, yang hanya menanam, kemudian merawat dan menjual, tapi bisa juga bagaimana. Jadi kalau hilirisasi pertanian, misalnya bagaimana industrinya juga bermain di situ. Jagung ini bisa loh dijual bukan hanya dalam bentuk jagung mentah, tapi bisa diolah menjadi produk apa misalnya. Itu kalau petani milenial bisa mengaplikasikan itu, merealisasikan itu luar biasa pasti. Termasuk singkong. Singkong itu kan bisa menjadi apa saja. Singkong itu bukan hanya hasilnya, produknya bukan hanya menjadi tepung saja. Bisa jadi buku, bisa jadi minuman, bisa menjadi macam-macam gitu. Jadi hilirisasi industri itu juga penting dan saya pikir ketika petani anak-anak generasi milenial bisa konsentrasi di situ itu juga akan sangat memberikan harapan cerah bagi pertanian kita di Lampung. Sementara untuk
Provinsi Lampung sendiri Mbak, hasil kita turun lapangan, mungkin kalau kita melihat wilayahnya, bagaimana potensinya untuk bertani? Luar biasa loh. Lampung itu termasuk wilayah yang kita ada padi, Ya. ada jagung, ada singkong, Tebu. Ini hasil-hasil pertanian yang sangat luar biasa dan menjadi kebutuhan pokok. Dan Lampung itu termasuk penghasil beberapa komoditi ini yang juga terbesar di Indonesia. Dan kami di Komisi 2 ini juga sedang melakukan pengkajian, ya, kita sedang akan melakukan pengkajian, mengidentifikasi, menginventarisasi produk-produk unggulan atau komoditi unggulan di kabupaten kota yang ada di Lampung. Kita juga ingin melihat misalnya, Lampung Selatan ini komoditas unggulannya apa? Lampung Timur apa, Bandar Lampung apa, Lampung Utara apa gitu. Jadi kita akan tahu nih kekayaan kita seperti apa. Nanti bisa dilihat di data BPS misalnya berapa lahan pertanian kita, berapa lahan jagung kita, singkong kita, termasuk lahan tebu kita. Kita itu kan kebun karet, sawit, kopi. Nah, itu ada semua di Lampung loh. Jadi ayo anak muda jadi petani sukses. Oke. Nah, baik Mbak. Kita kembali lagi ke padi. Ya. Padi, back to discuss. Ya, intinya kan selain juga harga, beberapa kali juga muncul sempat keluhan petani ini terkait banjir yang memang di Lampung sempat viral karena beberapa wilayah ini terdampak banjir, khususnya di Pringsewu, mungkin Lampung Selatan ini. Lampung Selatan, Lampung Timur habis terendam. Tapi upaya sejauh ini untuk mengatasi itu, dorongan DPRD pada pemerintah dan mungkin upaya pemerintah yang telah dilakukan terkait banjir ini sudah sejauh mana? Iya, musim penghujan kemarin ya, kita mendengarkan, kita juga meninjau langsung ke lapangan. Di Lampung Selatan itu ada di daerah Palas juga ya yang gagal panen karena terendam banjir, kemudian di Pringsewu ada, di Lampung Timur juga ada. Tentu pada saat itu kita langsung berkoordinasi dengan pemerintah untuk kemudian mengantisipasi itu, termasuk juga kita ini kan gini, maksudnya membuat kebijakan itu kan bukan seperti pemadam kebakaran. Ada api, dipadamkan pakai air, selesai. Tapi kita kan harus mengurai dari pangkalnya ya, apa penyebab banjirnya. Jadi diurai, kita sedang melakukan pengkajian terhadap itu. Apa nih, kenapa sawah ini terendam banjir? Apakah ada proses irigasi yang kemudian tidak baik di situ? Ada penyumbatan apa dan lain sebagainya? Itu kita minta pemerintah untuk segera melakukan mitigasi sehingga pada musim tanam selanjutnya petani kita akan tenang, petani kita tidak khawatir nanti kalau ketemu musim hujan akan terendam lagi. Oke. Kalau menurut RDP kemarin dan juga menurut kajian dari Komisi 2 sendiri, baik banjir maupun harga dari hasil pertanian khususnya padi ini akan segera berlalu, kemungkinan kapan ini Mbak? Mungkin petani bisa kita nggak bisa tentuin waktunya. Musim panen kita ini kan sampai dengan Juni nih, ya kan? Kita masih belum bisa tentukan seperti apa. Tapi saya pikir ini kan kehidupan ini masyarakat Lampung ini bertani bukan hanya tahun ini toh? Iya, betul. Emang sudah dari nenek moyang kita, dari kita, dan kita selalu punya cara mengatasi ini. Jadi kalau saya masih optimis bahwa kita pasti akan bisa mengatasi ini. Terkait dengan timingnya tentu kita nggak bisa memastikan, tapi saya yakin kita bisa mengatasi ini. Oke. Dalam waktu dekat nih Mbak, Komisi 2 akan melakukan apa perihal keluhan petani? Tadi pengkajian terhadap pergub, karena itu harus segera. Karena musim panen kita sampai Juni. Jangan sampai nih, ini gabah yang sudah dipanen kemudian tidak bisa kejual, rugi lagi kan petaninya. Jadi nggak mungkin kita akan menunggu musim panen selanjutnya untuk melakukan pengkajian. Itu harus ada diskresi yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang ini tidak bisa secara sistematis kita
kita kaji gitu ya, peraturan gubernur misalnya harus tahapannya harus A B C D, tapi pemerintah bisa melakukan diskresi untuk kepentingan petani berkaitan dengan peraturan gubernur itu. Oke. Apakah nanti juga akan melakukan investigasi turun ke lapangan untuk meninjau? Masih salah satu tugas fungsi DPR adalah melakukan pengawasan. Jadi itu harus dilakukan nanti oleh Komisi 2, melakukan peninjauan ke lapangan, kondisi persawahan seperti apa, kemudian apakah benar nih ada petani-petani kita yang sudah memanen kemudian tidak bisa menjual gabahnya. Nah itu kita harus turun. Nggak perlu nggak Mbak ketika ini dibentuk semacam singkong dibuat pansus persoalan gabah ini, atau masih bisa teratasi dalam waktu dekat ini menurut Mbak? Saya yakin masih bisa teratasi karena kan sebenarnya gini, ini kan lebih kepada bagaimana merealisasikan kebijakan pemerintah terkait dengan harga gabah. Kalau singkong itu kan dari harganya aja sudah menjadi soal ya kan gitu. Kalau ini harga sudah berpihak nih, kebijakan pemerintah terkait dengan harga padi sudah berpihak. Ini tinggal kondisi lapangannya yang harus kita pelan-pelan benahi, pelan-pelan kita cari solusi. Gitu. Jadi saya yakin kita bisa, tanpa harus membentuk pansus, kita bisa lakukan ini karena kita sudah juga melakukan koordinasi sejak dini ya. Gubernur sudah ketemu dengan Perpadi, ketemu dengan Bulog, sudah dinas-dinas terkait juga sudah dikumpulkan. Oke, baik Mbak Khoir, mungkin pertanyaan tadi juga merupakan pertanyaan sebelum closing statement. Tapi kita perlu closing statement dari Mbak Khoir, pesan mungkin kepada para milenial, kepada para petani yang hari ini tengah melakukan tengah kesulitan menjual hasil panennya, mungkin seperti apa closing statement dari Mbak Khoir kepada masyarakat Lampung? Ya, untuk masyarakat Lampung khususnya para petani padi, kita bergembira dengan kebijakan pemerintah terkait dengan harga gabah yang sudah berpihak yaitu 6.500, tapi persoalan di lapangan ternyata juga tidak semudah itu kita hadapi gitu ya. Jadi kita berharap semua masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing bisa sama-sama mengawasi pembelian gabah ini bisa sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, termasuk juga kita meminta pemerintah untuk menambah kuota pembelian gabah oleh Bulog, termasuk juga pembayaran kepada petani oleh Bulog bisa disegerakan, bisa dipercepat, tidak terlalu lama sehingga petani tidak mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian juga kita mendorong pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang terhadap Pergub nomor 7 tahun 2017 berkait dengan hasil panen padi yang tidak boleh dijual ke luar Lampung, tapi dengan catatan memastikan ketersediaan kebutuhan di Lampung tercukupi dulu dan juga harga jual ke luar Lampung juga sesuai dengan harga minimal 6.500 yang sudah ditetapkan pemerintah. Kemudian untuk generasi milenial, ayo kita jadi petani yang hebat, petani yang produktif, inovatif, sehingga pertanian di Lampung bisa lebih maju lagi. Oke, baik Tribuners, itulah tadi bicara kita dengan Bapak Musibah dari Lampung, Bapak Korea dari fraksi PKB menjawab persoalan harga jual gabah hari ini di Provinsi Lampung. Tentunya kita akan kembali mengundang beliau